Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saat musim hujan tiba, hujan turun deras setiap hari. Sungai meluap, sawah tergenang. Dan yang paling merepotkan adalah ular-ular dari sarangnya keluar mencari tempat yang lebih kering. Penduduk kota resah, terutama Abu Jahil yang terkenal penakut. Suatu malam, Abu Jahil terbangun oleh suara mendesis. Saat membuka matanya, ia terperanjat seekor ular besar melingkar di sudut kamarnya. Dengan panik, ia berlari keluar rumah sembari berteriak minta tolong. Orang-orang pun berdatangan, tapi tak ada yang berani masuk ke dalam. Abu Nawas pasti bisa mengatasinya, kata salah satu warga. Akhirnya, Abu Nawas dipanggil. Dengan tenang, ia masuk ke rumah Abu Jahil. Beberapa saat kemudian ia keluar dengan membawa ular itu menggunakan sebatang kayu. Udah selesai, ular ini akan kucari tempat yang lebih aman untuknya, kata Abu Nawas. Tapi alih-alih berterima kasih, Abu Jahil malah curiga. Jangan-jangan kau sendiri yang menaruh ular itu di rumahku agar bisa pamer keahlian dan dipuji orang, teriak Abu Jahil. Penduduk mulai berbisik-bisik. Tuduhan itu terdengar masuk akal bagi sebagian orang. Aku tidak akan terima, kita bawa masalah ini ke Tuan Hakim, kata Abu Jahil dengan penuh emosi. Singkat cerita, di pengadilan, Tuan Hakim mendengarkan keluhan Abu Jahil dengan sabar. Tuan Hakim, ini pasti perbuatan Abu Nawas. Ular itu tidak akan masuk ke rumahku tanpa alasan. Ia pasti telah mengaturnya, kata Abu Jahil dengan penuh keyakinan. Tuan Hakim mengelus janggutnya, lalu bertanya kepada Abu Nawas. Apa pembelaanmu Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab. Tuan Hakim, jika menolong seseorang dari bahaya dianggap sebagai kejahatan, maka mulai hari ini aku tak akan menolong siapapun lagi. Tidak bisa begitu, sahut Abu Jahil. Kau harus dihukum karena telah membuatku menderita. Tuan Hakim berpikir sejenak, kemudian berkata, baiklah, jika Abu Nawas bersalah, maka kita harus mencari bukti. Abu Jahil, adakah saksi yang melihat Abu Nawas memasukkan ular ke rumahmu? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahil terdiam, tak ada saksi Tuan Hakim. Tuan Hakim, mungkin ada cara membuktikannya. Apakah ular itu datang karena ulahku atau bukan? Kata Abu Nawas. Mari kita bawa ular itu kembali ke rumah Abu Jahil dan lihat apakah ia akan kembali masuk ke dalam rumahnya. Semua orang setuju dengan ide ini. Ular yang tadi sudah dilepaskan kembali ditangkap dan dibawa ke rumah Abu Jahil. Anehnya, ular itu langsung melata menuju sudut ruangan tempat ia ditemukan sebelumnya. Ini buktinya, ular itu memang sudah lebih dulu ada di sini, mungkin mencari tempat kering karena hujan deras. Aku hanya mengeluarkannya, bukan menaruhnya, kata Abu Nawas. Semua orang pun tertawa, kecuali Abu Jahil yang wajahnya merah padam. Tuan Hakim, sebaiknya Abu Jahil memperbaiki rumahnya agar lebih tertutup rapat supaya tidak ada lagi ular yang masuk, kata Abu Nawas memberitahu. Tuan Hakim pun mengangguk. Abu Jahil, kau telah menuduh orang tanpa bukti, maka sebagai hukumannya kau harus memberikan Abu Nawas hadiah sebagai ucapan terima kasih. Abu Jahil pun tak bisa menolak. Dengan enggan, ia menyerahkan beberapa keping emas kepada Abu Nawas yang menerimanya dengan senyum lebar.
Sejak hari itu Abu Jahil tak lagi berani menuduh Abu Nawas sembarangan. Dan setiap kali musim hujan tiba, ia memastikan rumahnya tertutup rapat agar tak ada lagi tamu melata yang datang tanpa diundang. Suatu hari, saat menikmati sore di tepi danau, dia memperhatikan seorang ibu yang duduk di kursi dan ditemani anaknya yang sudah mapan dan berkeluarga. Kemudian sang ibu bertanya, "Itu burung apa yang berdiri di sana, Nak?" Anaknya menjawab dengan sopan, "Bango, Ibu." Tak lama kemudian, sang ibu bertanya lagi, "Kalau itu yang warna putih burung apa ya?" Sedikit kesal anaknya menjawab, "Ya bango, Ibu." Kemudian ibunya kembali bertanya, "Lantas itu burung apa?" Ibunya menunjuk burung bango tadi yang sedang terbang. Dengan nada kesal si anak menjawab, "Ya bango, Ibu, kan sama saja. Memangnya Ibu nggak lihat dia terbang?" Tak terasa air menetes dari sudut mata sang ibu sambil berkata pelan, "Dulu, 26 tahun yang lalu, aku memangkumu dan menjawab pertanyaan yang sama untukmu sebanyak 10 kali. Sedangkan saat ini aku hanya bertanya 3 kali, tapi kau membentakku 2 kali." Mendengar itu, si anak terdiam, lalu memeluk ibunya. Suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar dengan mengendarai keledainya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah Abu Nawas di sebuah pasar. Kemudian ia langsung menuju toko untuk membeli sekarung garam. Garam tersebut lalu diletakkan di atas punggung keledainya. "Ayo kita pulang," ucap Abu Nawas kepada si keledai. Abu Nawas lantas berjalan sambil menuntun keledai yang berada di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, si keledai merasakan beban yang sangat berat, hingga membuatnya agak kelelahan. Ditambah panasnya terik matahari, yang kala itu sangat menyengat. Begitu juga dengan yang dirasakan Abu Nawas, pakaiannya sampai basah oleh keringat. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memutuskan beristirahat sebentar duduk di pinggiran sungai. Sementara si keledai yang tak kuasa menahan panasnya matahari langsung menceburkan dirinya ke sungai. Ia berendam agak lama yang membuat sekarung garam yang dibawanya larut oleh air. Saat si keledai bangkit dan naik ke daratan, ia merasakan karung yang ada di punggungnya menjadi sangat ringan dari sebelumnya. Melihat hal itu, Abu Nawas merasa kesal dengan ulah keledainya tersebut. "Dasar keledai bodoh, garamku menjadi habis larut oleh air sungai," kata Abu Nawas geram. Abu Nawas pun pulang tanpa membawa garam yang sudah dibelinya. Esok harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli garam. Seperti biasa, garam tersebut diletakkan di atas punggung keledainya. Saat dalam perjalanan pulang, si keledai berkata dalam hati, "Tak lama lagi akan ada sungai di depan sana." Ketika sampai di depan sungai, si keledai segera menceburkan dirinya dengan sengaja. Tentu saja sekarung garam yang ada di punggungnya menjadi larut oleh air dan bebannya menjadi ringan kembali. "Asik, bebanku terasa ringan," kata si keledai bahagia. Mengetahui keledainya melakukan hal itu dengan sengaja, Abu Nawas pun menjadi marah. "Dasar keledai malas," bentak Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar bersama keledainya. Tapi kali ini yang dibeli bukanlah garam, melainkan sekarung kapas. Abu Nawas lalu menuntun si keledai berjalan melintasi panasnya terik matahari. Bebannya ringan sekali, tidak seperti kemarin.
Kalau aku ceburkan ke sungai, pasti akan jadi lebih ringan, pikir si keledai. Ketika mereka sampai di depan sungai, tanpa pikir panjang, si keledai langsung menceburkan diri. Namun apa yang terjadi? Muatannya menjadi berat sekali. Rupanya kapas itu menyerap air dan menjadi seberat batu. Mau tidak mau, si keledai harus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah panasnya terik matahari. Sementara Abu Nawas yang berjalan di sampingnya tertawa sambil mengejeknya dalam hati. Rasain kamu, dasar keledai malas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas balik lagi ke pasar untuk membeli sekarung garam. Tapi kali ini si keledai tidak berani untuk menceburkan dirinya ke sungai. Ia khawatir bebannya justru akan menjadi lebih berat seperti yang dialaminya kemarin. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun berhasil membawa sekarung garam ke rumahnya. Dikisahkan pada suatu hari seorang darwis sedang akan memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Tiba-tiba ia melihat seorang putri bangsawan melintas di hadapannya. Darwis itu sangat terpesona dengan kecantikan sang putri, hingga roti yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Tingkahnya ini membuat Darwis salah tingkah. Dia pun segera berlalu meninggalkan sang putri. Bersamaan dengan itu, ia melihat sang putri justru tersenyum kepadanya. Ternyata sikap sang putri membuat Darwis mabuk kepayang. Selama 7 tahun ia selalu terbayang-bayang dan memimpikan peristrikan sang putri. Saking tergila-gilanya, ia sampai tidur di jalanan bersama anjing-anjing liar. Hal itu ia lakukan agar ketika sang putri melintas di jalan tersebut, ia bisa memandang wajahnya yang cantik jelita. Lama-kelamaan akhirnya sang putri merasa risih dengan perilaku si Darwis. Ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Sang putri lalu menyuruh pengawal supaya membunuh Darwis tersebut. Maka ditangkaplah Darwis itu dan dihadapkan kepada sang putri. "Kau sering kali membuatku terganggu. Kenapa kau lakukan itu?" tanya sang putri. "Karena aku mencintaimu, Tuan Putri," jawab si Darwis. Sontak sang putri terkejut mendengarnya. "Tak mungkin kita hidup bersama. Ayahku pasti akan membunuhmu," kata sang putri. "Tapi sejak kulihat Tuan Putri, hidupku ini tak ada artinya. Biarlah mereka membunuhku," balas si Darwis. "Kau bodoh, mana mungkin aku menikah denganmu? Aku sama sekali tidak mencintaimu," ujar sang putri. "Baiklah Tuan Putri, tapi sebelumnya jawablah pertanyaanku ini. Karena engkaulah yang akan menjadi penyebab kematianku. Mengapa pula dulu kau tersenyum padaku?" tanya sang Darwis. "Dasar tolol, waktu itu aku melihat tingkahmu yang bodoh. Aku pun tersenyum karena kasihan, bukan karena apa-apa. Sekarang menghilanglah dari kota ini. Jangan lagi membuatku terganggu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawal untuk membunuhmu," ancam sang putri. Dan sejak saat itu sang Darwis langsung meninggalkan kota tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah salah mengartikan atas senyuman sang putri kepadanya. Hikmah dari kisah ini adalah kesalahpahaman mungkin bisa terjadi, tapi jangan sampai terburu-buru membenarkan dugaan kita. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku pelajaran. Karena terdengar membosankan, murid-muridnya ini banyak yang tertidur. Ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka.
Kemudian pada sore harinya Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat lainnya. Di tempat ini Abu Nawas diminta untuk membacakan sebuah pidato. Karena tak punya persiapan yang matang, ia mengambil buku pelajaran yang dibawanya dan dibacakan di depan para hadirin sekalian. Mendengar pidato Abu Nawas yang membosankan, orang-orang yang hadir memilih untuk tidur. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah karena anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tidak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku sungguh tidak mengerti dengan anak kita. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi menangis terus dan rewel. Padahal aku sudah menghiburnya dan berusaha agar dia mau tidur. Aku pun sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, Abu Nawas dengan santainya menjawab, sambil menyodorkan buku, "Kenapa harus bingung? Coba ini bacakan di hadapannya." Mendengar jawaban itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda, aku sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi semakin tegang. Wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kau menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Wahai istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang agar anak kita tidak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa isi buku tersebut hingga engkau yakin dapat menghentikan anak kita yang rewel?" Abu Nawas membalas, "Nah, itu yang seharusnya engkau tanyakan. Jangan langsung terburu-buru emosi seperti tadi. Buku ini adalah buku ajaib. Ketika aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Begitu pula saat ada pertemuan di desa, aku membacakan buku tersebut, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Apalagi kalau dibacakan kepada anak kita, pasti ia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membacanya. Ternyata isi buku itu adalah pelajaran tentang ilmu tata surya. Istrinya pun menjadi tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan bertanya, "Loh, kenapa kau tertawa?" Istrinya pun menjawab, "Mereka tertidur bukan karena buku ini, tapi karena isinya membosankan. Apalagi yang menyampaikan adalah orang sepertimu." Abu Nawas membalas, "Intinya bisa membuat mereka tidur, bukan?" Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tak pernah keberatan. Karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali, sang raja merasa jenuh.
Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama 1 tahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali, karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan, dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutan akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. 3 bulan ketiga ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama terdengar kabar ke seluruh negeri jika si pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut.
Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabatnya itu. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu, membuat hati Abu Nawas semakin tersentuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Mungkin belum rezeki saya," jawab sahabatnya. "Kalau mau nekat sih, sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu, aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian, sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya, aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku akan mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadi saya," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi, ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi, membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan, serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai.
Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untuk kamu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangatlah besar. Oleh sebab itu, kini Abu Nawas sudah jarang ke istana. Dan sang raja pun jadi merindukan sosok Abu Nawas. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," kata baginda raja. "Ampun Paduka, Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga," jawab salah satu pengawal. "Sekarang dia jadi orang sibuk ya, hingga tak pernah lagi datang kemari," kata baginda raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap baginda raja. "Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu?" sambut baginda raja senang. "Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. "Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu sendiri," tutur baginda raja. "Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan baginda raja. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi?" tanya baginda raja. "Insya Allah besok Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Oh ya, kali ini negeri mana yang akan kau datangi?" tanya baginda raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat baginda raja kaget. "Hati-hati ya Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa di sana, segera kabari saya," ujar baginda raja. "Baik Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol panjang lebar, bercanda tawa, melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. "Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang-orang jualan." Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. "Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat?" kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu. Setelah pintu rumah dibuka,
Ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. "Silahkan masuk, Tuan," jawab si wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung?" Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa. Tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja. Yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. "Tunggu, Tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu," pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami?" bentak salah satu prajurit. "Saya adalah paman dari anak gadis ini. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya," kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya, Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. "Tunggu, Paduka Raja. Sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya, supaya dia tidak sedih menghadapi kematian," pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ, Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. "Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya," kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya, Abu Nawas kembali melanjutkan ceritanya, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, "Ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup." Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati, dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai 1 minggu. Hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas memberi nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Dikisahkan, Baginda Raja masgul berat. Konon, penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya, suasana Balerung jadi lengang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. "Mungkin Abu Nawas marah padaku," pikir Baginda Raja. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, "Tuan Abu, Tuan disuruh ke istana menemui Baginda Raja," perintah utusan raja. "Tolong sampaikan kepada Baginda Raja, aku sakit, hendak bersalin," jawab Abu Nawas.
Lalu kepada punggawa yang datang ke rumahnya, Abu Nawas menyampaikan pesan untuk Baginda Raja. "Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Tak lama kemudian, punggawa itu menyampaikan pesannya kepada Baginda Raja. "Ajaib benar," kata Baginda Raja dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya. "Baru ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Aneh," pikir Baginda Raja. Maka timbul keinginan Baginda Raja untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda Raja datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini," ucap Abu Nawas. Baginda Raja dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya tuanku Syah Alam, ada gerangan apakah Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Baginda Raja. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan, dan sekarang sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari," terang sang raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu, siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Baginda Raja lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang raja mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda Raja kemari, tutur Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda, ucap Abu Nawas. "Ketika aku melarang kamu datang ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu," ucap Baginda Raja. "Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balerungku," ucap Baginda Raja lagi. "Segala titah Baginda patik junjung tinggi tuanku," sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Baginda Raja cuma geleng-geleng kepala, dan tidak berapa lama kemudian Baginda Raja pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Kalah gertak dengan Abu Nawas, raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas.
Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. "Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga," celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. "Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas. Pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas apa yang kau inginkan," kata Baginda Raja. "Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Jahal pukuli para sufi supaya berubah jadi emas. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan.
Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu, aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu pukullah aku dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau. Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah." Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. "Sungguh luar biasa," gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. "Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas?" batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan.
Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya. Berkat satu butir kurma, santri Abu Nawas menang sayembara. Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari bakda sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa, Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma, kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah, Guru," ujar mereka serempak.
Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya satu butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan, ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. Abu Nawas kan pandai memasak. Aku akan meminta bantuannya, pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya. "Dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas.
Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari.
Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini, kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Diceritakan Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, ia langsung menuju rumah sang sahabat. Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni. Tidak ingin perjalanannya sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya itu. Dia pun bertanya kepada orang-orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Oh, dia sekarang sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tidak mungkin mau menempati rumah kecil dan kumuh seperti itu," jawab orang tersebut. Lalu orang itu menunjukkan alamat baru sahabat Abu Nawas itu. Pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Ia kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika sang sahabat membuka pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silakan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Wah, kau hebat sekarang, sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras," balas sahabatnya. Setelah mengobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialami. "Aku bingung dengan sikap kedua istriku," tutur sang sahabat. "Apa? Kau punya dua istri? Luar biasa. Begini nih, kelakuan orang yang sudah kaya, pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kenapa? Kok kamu bingung? Kamu punya banyak harta. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih setiap kali berkumpul. Mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai? Kalau aku jawab keduanya sama-sama dicintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada, nanti mereka jadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," papar sahabatnya. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama.
sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas, Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari mereka? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sang sahabat masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamar masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu. Pesan sang sahabat kepada istri pertama dan kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apa lagi? Tanya dia. Begini, aku akan berpura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang, agar kedua istrimu mendengar, ucap Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras. Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik. Tapi mana yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tidak kalah lantang. Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu warna di dalam kamarnya. Kedua istri sahabat Abu Nawas itu merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai. Abu Nawas melarang mendoakan orang mati. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak-isak, si wanita menceritakan masalahnya. Suamiku di penjara Tuan Abu, padahal dia tidak melakukan kesalahan, ucap si wanita. Memangnya suamimu kenapa? Kok sampai di penjara? Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana, dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan, supaya bayarnya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke penjara, kata si wanita menjelaskan. Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan Baginda Raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya, baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hei kalian yang suka menyuruh orang sholat, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Dan ketahuilah juga, mendoakan orang mati itu perbuatan jahat dan sesat. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. Hei Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi meninggalkannya. Begitulah seterusnya, ia terus menggaungkan ucapannya itu dimanapun tempat ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas ini, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana.
Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat ramai orang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, Baginda Raja pun langsung naik pitam. "Hei Abu Nawas, benar kamu berkata demikian?" tanya Baginda Raja emosi. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. "Kurang ajar kamu ya, kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat," bentak Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar?" protes Abu Nawas. "Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati," balas Baginda Raja. "Coba Paduka tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya," tanya Abu Nawas berkilah. "Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang salat itu perbuatan dosa, sedangkan sholat itu kewajiban umat muslim? Bahkan ketika kita bekerja pun, ketika waktu sholat tiba, kita harus meninggalkan pekerjaan untuk menunaikan sholat. Dan orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka itu mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk sholat. Dengan perkataanmu itu, secara tidak langsung, kamu menuduh mereka yang azan adalah perbuatan dosa," jawab Baginda Raja bertambah emosi. "Sabar dulu Paduka Yang Mulia, yang saya katakan menyuruh orang sholat, bukan menyuruh orang untuk sholat. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat? Kalau mau menyuruh orang sholat, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholatnya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja terdiam. "Oh, begitu. Lalu bagaimana dengan ucapanmu yang mengatakan mendoakan orang mati itu perbuatan sesat dan jahat? Bukankah kewajiban kita sesama muslim untuk mendoakan orang mati supaya diberi keampunan dan diterima amal ibadahnya? Tapi kamu menganggap itu perbuatan jahat dan sesat. Justru itu adalah perbuatan baik yang bernilai ibadah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka Yang Mulia, yang saya katakan mendoakan orang mati, bukan mendoakan orang yang sudah mati. Apakah dibenarkan mendoakan seorang mati? Lebih baik kita mendoakan yang baik-baik saja Paduka. Misalnya mendoakan orang supaya sehat, mendoakan orang supaya diberi rezeki yang halal. Jadi di mana letak kesalahan ucapan saya? Coba Paduka Raja tunjukkan," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. "Ya, kamu benar. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang?" tanya Baginda Raja. "Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami. Seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja langsung terkejut. "Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara?" tanya Baginda Raja. "Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaan itu dianggap sebagai menentang perintah raja," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun kemudian berkata, "Segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku," titah Baginda Raja kepada para pengawal.
Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan, sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Cara Abu Nawas mengembala kambing. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap raja di istana. Kemudian oleh raja diberikan 2 ekor kambing, yang satu kurus dan yang satu gemuk. Kemudian raja berkata, "Wahai Abu Nawas, ini ada 2 ekor kambing. Gembalakanlah olehmu, aku beri waktu 40 hari. Ketika sampai waktunya, engkau bawa kembali kedua ekor kambing tersebut. Keduanya harus sama-sama gemuk. Jangan ada lagi kambing yang kurus ini." "Daulat tuanku, bagaimana caranya agar kedua kambing ini sama-sama gemuk?" tanya Abu Nawas. "Carilah caranya sendiri, wahai Abu Nawas. Kalau berhasil seperti yang aku perintahkan, akan aku beri hadiah untukmu 1 kilo emas. Dan kalau tidak berhasil, engkau akan aku gantung di alun-alun istana." "Gawat sekali ini, bisa mati di tiang gantungan aku," pikir Abu Nawas. Tiada tempat untuk menceritakan masalahnya. Berat sekali titah raja kali ini. Ketika Abu Nawas tengah berpikir, raja kembali bertanya, "Bagaimana? Apakah engkau mengerti, wahai Abu Nawas?" "Daulat tuanku, hamba mengerti. Insya Allah akan hamba kerjakan seperti perintah tuanku raja. Allah akan mengabulkan hajat tuan raja tersebut. Sebelum itu, ada hal yang ingin hamba minta pada tuan raja. Berilah hamba 2 orang untuk membantu hamba mengembalakan kambing tersebut pagi dan sore," jawab Abu Nawas. "Baiklah, aku kabulkan permintaanmu," jawab Baginda Raja. 2 orang pembantu diberikan oleh raja kepada Abu Nawas. Kemudian ia berpamitan kepada raja. 2 ekor kambing raja diperintahkan untuk dihela oleh 2 orang pembantu yang diberikan raja. Kambing-kambing tersebut segera dibawa pulang ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas membuat 2 buah kandang. Kedua kandang tersebut dibuat dinding yang sangat rapat, sehingga gelap gulita di dalam kandang tersebut. 1 kandang untuk kambing yang gemuk, yang satu lagi untuk kambing yang kurus. Disitulah kedua kambing tersebut ditempatkan. Siang dan malam tak pernah dikeluarkan, makan dan minuman diletakkan ke dalam kandang. Di dalam kandang yang berisi kambing gemuk, diletakkan seekor kucing hitam. Di waktu malam, mata kucing tersebut menyala merah. Melihat hal itu, kambing yang gemuk tadi menjadi ketakutan. Kambing gemuk mengira itu adalah mata harimau. Dengan situasi seperti itu, makanan yang diberikan terasa tidak enak. Walaupun tetap mengunyah rumput, tetapi tidak merasa enak karena ketakutan. Karena itulah kambing gemuk tersebut tidak bertambah gemuk. Lain halnya dengan kambing yang kurus, makanan dimakan dengan nyaman, siang dan malam hatinya senang. Karena itulah dari hari ke hari kambing tersebut semakin sehat sehingga tubuhnya gemuk menyerupai kambing yang satu lagi. Singkat cerita, ketika telah sampai waktunya 40 hari, dibawalah kedua kambing tersebut ke istana raja. Kedua kambing tersebut dikembalikan kepada Baginda Raja. Sambil menyerahkan kambing tersebut, Abu Nawas berkata, "Daulat tuanku, kedua kambing sudah sama-sama gemuk seperti kehendak tuanku raja. Sekarang hamba kembalikan kepada tuan raja, dan hamba meminta hadiah 1 kilo emas seperti janji tuanku raja." Baginda Raja memperhatikan kambing-kambing tersebut. Ketika dilihat oleh Baginda Raja, kedua kambing tersebut memang sudah sama-sama gemuk. Kemudian Raja bertanya kepada kedua pembantu yang membantu Abu Nawas untuk mengembalakan kambing tersebut. Setelah mendengar jawaban dari keduanya, Baginda Raja mengetahui kalau di dalam kandang kambing yang gemuk dimasukkan seekor kucing hitam oleh Abu Nawas. Sambil tertawa sang raja berkata, "Oh, begitu rupanya cara engkau memelihara kambing, wahai Abu Nawas. Benar-benar cerdik engkau."
Setelah itu diberilah oleh raja kepada Abu Nawas sekilo emas seperti yang dijanjikan hadiah untuk memelihara kambing. Selamatlah Abu Nawas dari tiang gantungan.